Oh, ini nggak bisa diputar ya. Simpan sebelah sini kayaknya. Ini nggak bisa diputar ya. Sini Ustaz. Karena masuknya tuh ya. Sini aja. Oh, sini. Kita mulai. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita pada subuh yang mubarakah ini insyaallah taala. Ada hal juga yang perlu kita saling ingatkan ikhwas sekalian, bahwasanya saya berharap ya antum, ya, diri ana sendiri, antum semua, kita ini ikhwas kalian kena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dalam berpagi-pagi seperti ini nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan secara khusus bagi umatnya, yaitu apa? Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi hari mereka. Jadi mudah-mudahan keberkahan di waktu subuh ini kita bisa rasakan ikhlas kalian, dan juga tentunya sebagaimana semalam sudah kita pernah sampaikan bagi kita semua, bagaimana keberkahan orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang duduk-duduk di majelis ilmu, duduk di masjid-masjid Allah, tidak lain yang mereka lakukan, tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka menerasahkannya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka menerasahkannya, kecuali akan mereka dapatkan 4 hal. Akan turun pada mereka ketenangan pada diri mereka, as-sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga akan dilindungi, ditudungi oleh malaikat bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, dan juga
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka itu disebut-sebut dan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikatnya sana. Kemudian juga ikhwas sekalian, pada subuh seperti ini juga kita disunahkan untuk berdoa. Kita yang berdoa, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ikhwas sekalian, mudah-mudahan doa ini bukan hanya sekedar kita ucapkan sekarang, yaitu juga kita dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu tentunya. Barakallahu fikum. Mungkin antum ada yang jauh, mungkin 1 kilo 2 kilo dari sini. Alhamdulillah Allah gerakkan hati antum untuk kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Al-Mubarakah ini, itu Masjid Minhajus Sunnah. Baik ikhwas sekalian, tadi malam kita sudah membahas tentang bagaimana kesaksian orang munafik itu adalah kesaksian yang dusta atau tidak benar, atau jadi beda antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia dalam hatinya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Munafikun itu, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Jadi ikhwan sekalian, tatkala datang orang-orang munafik kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa mereka katakan? Qalu nashhadu innaka larasulullah. Mereka mengucapkan dengan lisannya. Qalu nashhadu innaka larasulullah. Mereka mengucapkan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Padahal wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Allah tahu bahwa memang betul Rasulullah itu adalah utusannya. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah itu memberikan kesaksian bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, di situ pentingnya ikhwas sekalian dalam kita mengucapkan kalimat syahadah ini, ya, 2 kalimat syahadat ini betul-betul berasal dari hati kita, ya, kemudian juga akan terucap dengan lisan kita. Makanya itu orang yang akan masuk Islam itu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan itu mereka akan dengan otomatis akan masuk Islam. Baik, di sini juga ikhwan sekalian kita lanjutkan, yaitu di sini ada dijelaskan qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimu umuron minha. Jadi dengan kita bersyahadat bahwasanya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu ikhwan sekalian, maka konsekuensinya ada beberapa hal. Jadi konsekuensi dari ucapan kita atau kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah itu ikhwan sekalian, yang pertama tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbarah. Jadi kita membenarkan apa saja yang Rasulullah SAW beritakan, khabarkan pada kita. Sebagaimana kita sudah ketahui ada 4 kan ya. Jadi tasdiquhu fima akhbara. Nah, di sini ada nanti dijelaskan satu-satu. Baik, ikhwan sekalian. Nah, di sini yang pertama tasdiquhu fima akhbara. Jadi kesaksian kita bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah itu, yaitu konsekuensinya ikhwan sekalian, kita membenarkan semua apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak boleh seorang manusia pun ragu-ragu. Haitsu la yakunu 'indal insani taraddudun fi ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas sekalian, kesaksian kita itu tadi menjadikan seorang yang telah bersyahadat tentunya tidak ragu sedikit pun dengan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yakunu fi qalbihi asyaddu mimma nataqa. Bahkan ikhwas sekalian, dengan kesaksiannya tadi asyhadu anna Muhammad Rasul itu, bahkan itu akan lebih melekat, akan lebih meresap kuat dalam hatinya dari apa yang dia lisankan, apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun.
Sesungguhnya dia adalah benar-benar hak sebagaimana yang kalian semua ucapkan dengan lisan kalian. Fal insan la yashukku fima yantiqu bihi. Karena memang manusia tentunya tidak pantas dia untuk meragukan apa yang dia ucapkan. Maksudnya kesaksian dia bahwa anak Rasulullah SAW adalah bahwasanya Rasulullah yang dia bersaksi tadi, bahwasanya tidak boleh kita ragu apa yang beliau SAW kabarkan pada kita, beritakan pada kita. Kemudian juga kadzalika na'am wa kadzalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nasyukku fihi. Oleh karena itu maka demikian pula apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang keluar dari lisannya itu maka tidak kita ragukan sedikit pun, dan kita ketahui wa na'lamu annahul haq, dan kita ketahui bahwasanya itu adalah benar, bahwasanya yang Rasulullah SAW ucapkan itu adalah benar. Karena apa ikhwas kalian? Kaitan ini tentunya tentang masalah hadis. Karena kalau masalah hadis ini ikhwas kalian, dia itu sanadnya, periwayatan hadis itu bersambung dari guru ke murid-murid terus, atau mungkin dari murid sampai ke gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau hadisnya itu sudah benar ikhwas kalian, ya, sabit, sahih dari Rasulullah SAW, maka itu kita harus yakini itu benarnya. Ya, sebagaimana kita meyakini bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika masuk lalat, seekor lalat pada makanan atau minuman kalian, maka hendaklah kita celupkan itu lalat itu. Ya, karena pada salah satu sayapnya itu adalah penyakit, nah pada sayapnya itu ada penawarnya. Ya, itu hadis sahih Imam Bukhari ikhwan sekalian. Jadi jangan kita ragu bahwa itu benar. Dan sudah kedokteran zaman sekarang sudah bisa mereka betul membuktikan itu, bahwasanya ya satu dari sayapnya itu sebagai penjelasan para ulama, dia sayap yang kiri itu dia jatuh biasanya sayap kiri duluan. Nah, nanti makanya dia mendahulukan itu yang mengandung racun atau mengandung penyakit itu. Sayap kanan dia belakangan. Makanya kalau kita celupkan semua maka menjadi tawar. Ada penawar pada salah satu dari sayap dari nyamuk itu. Nah, kita harus yakin itu sekalian. Rasulullah SAW yang bersabda itu. Sahih Imam Bukhari. Nah, jangan ada keraguan sedikit pun dari kita tentang hal seperti itu. Ya, karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ya, ikhwas kalian, sebagai kita sering ulang-ulang bahwasanya wahyu itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadisnya. Nah, baik, di sini kemudian ikhwas kalian di sini dijelaskan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa amamana, lakin idza sabata al-hadis an Rasulillah sallallahu wajaba alaina tasdiquhu sawaun alimna wajhahu am lam na'lamhu. Nah, ini ikhwas kalian. Jadi sebenarnya anak tadi kasih beritahu bahwasanya ikhwas kalian, bahwasanya kalau sudah jelas itu sanadnya sahih sabit dari Nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah tidak di depan kita, beliau tahta sara, sudah berada di kuburnya, di kamarnya Aisyah, hujrah Aisyah sana. Akan tetapi ikhwas kalian, jika telah pasti hadis itu sahih dari Rasulullah SAW, wajib atas kita untuk membenarkannya. Sawa'un alimna wajhahu am lam na'lam. Apakah kita mengetahui hikmahnya, mengetahui ini dan seterusnya, maka kita wajib membenarkannya ikhwas kalian. Maksudnya sudah kita tahu ini hikmahnya, ini kebaikan dan sebagainya atau belum, maka kita tetap membenarkan apa saja yang Rasulullah SAW khabarkan kepada kita. Karena apa ikhwas kalian? Ahyanan ta'ti ahaditsu na'riful ma'na lakin la na'rifu wajhaha. Jadi maksudnya di sini, karena kadang-kadang ada hadis itu yang kita ketahui artinya, tetapi kita tahu bagaimana arah atau makna atau hikmah daripada hadis itu. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, yang wajib bagi kita adalah untuk membenarkan apa-apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Kemudian juga, ikhwan sekalian, yang kedua dari
konsekuensi atau kelaziman dari kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah itu adalah imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam wala nataraddadu fihi liqaulihi ta'ala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang kedua, ikhwas sekalian, kita melaksanakan semua perintahnya. Kita melaksanakan semua perintahnya. Dan kita tidak ragu-ragu dalam melaksanakan semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga mungkin Anda sedikit jelaskan. Jadi lain hal ikhwas sekalian antara kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanpa ada keraguan dengan kita masih belum mampu. Ya. Jadi antum harus bedakan. Ya. Meskipun secara umum ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala perintahkan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kalian, sekuat kemampuan kalian. Ya. Mungkin ada hal yang belum kita mampu lakukan, ya mungkin karena beberapa hal, ya beberapa sebab, ya. Tapi jangan sampai kita ragu bahwa itulah benar Rasulullah SAW dan bisa ada perintah Rasulullah kita laksanakan, kita ikuti. Ya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Nah, maka di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dengan firman-Nya dan tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman laki-laki dan wanita yang mukminah, orang yang beriman, wanita yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, memutuskan sesuatu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka punya pilihan lain lagi dalam perkara mereka. Misalnya telah Allah dan Rasulnya telah putuskan bahwa harus seperti ini. Ya, dan seperti itu maka tidak lagi ada pilihan bagi mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kecuali mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Ya, sekemampuan kita, sekuat tenaga kita laksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. Nah, ini ikhwas sekalian, coba antum pahami ini. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah untuk bisa meninggalkan apa-apa yang Rasulullah SAW larang ikhwas sekalian. Jadi ikhwas sekalian, yang ketiga yaitu kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam darinya. Biduni taraddudin, tanpa ada ragu-ragu, keraguan, tanpa ada maju mundur. Jadi maju atau mundur, jadi tanpa ada keraguan. La yaqul, jangan sampai kita katakan hadza laisa fil Qur'ani, ini tidak ada dalam Al-Quran. Maka dengan itu dia akan binasa ikhwas kalian. Li'anna nanaqul, karena ikhwas kalian bahwasanya kita akan mengatakan, katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ma jaa fis sunnah faqad amara al-Qur'anu bittibaihi. Jadi apa-apa yang datang dari sunnah Rasulullah SAW berupa perintah dan larangan, maka sungguh hal itu telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengikutinya. Walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadza wa amsalihi alladhi yaqulu hadza laisa fil Qur'an. Nah, ini ikhwas sekalian, ada peringatan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengucapkan seperti ini. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya apa yang Rasulullah SAW perintah itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi di sini nanti ada orang yang ingkarus sunnah namanya. Orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Begini Rasulullah SAW mengingatkan orang seperti ini.
La alfiyanna ahadukum ala arikatihi ay jalisan mutabakhtaran muta'adiman yatihil amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillahi ittaba'nahu. Jadi nanti akan ada ikhwan sekalian, jangan sampai salah seorang dari kalian dia duduk-duduk dengan sombongnya, ya, merasa diri besar, memiliki ilmu dan sebagainya. Tentunya di sini ikhwan sekalian, ya'tihil amru min indi, datang perintah dariku, maksudnya dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa dia katakan? Fayaqul ma adri, saya tidak tahu, tidak ada itu dalam Al-Quran. Ma kana fi kitabillahi ittaba'nahu. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran kami ikuti. Ya, akhwan mungkin ya ikhwan ya, ana ambil contoh saja gitu akhwan ini karena ini harus ana sampaikan juga. Kaitan misalnya sini masalah iya merokok ikhwan sekalian. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Atau tidak ada, bahkan itu tidak dalam sunnah alasannya orang-orang seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran ada isyarat itu ikhwas sekalian. Rasulullah SAW ada diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu datang kepada, diutus Allah subhanahu kita ini ikhwas sekalian, wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW itu sekalian datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Rasulullah SAW itu menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Akal sehat kita ikhwas sekalian, bisa semua orang ikhwas sekalian, tidak ada yang mengatakan kalau tembakau itu adalah yang baik. Pasti dia katakan buruk. Karena bayangkan ikhwan sekalian, hatta binatang aja tidak ada yang mau makan itu. Enggak ada, mereka mau mengunyah itu tembakau itu. Tapi nas'alullah s.w.t. Ada orang, ya itulah. Nah situ maksud ikhwan kan ana bahas masalah ini. Jadi seperti itu. Terkadang orang itu karena dia tidak merasa tidak ada ini larangan, tidak ada yang sharih betul jelas dari Rasulullah SAW, maka dia tidak mau mengikuti, atau mungkin bahkan juga dalam Al-Quran. Padahal ada isyarat itu bagi orang tentunya Allah mau buka hatinya. Mau buka hatinya untuk menerima Al-Quran dan Sunnah ini. Tidak ada keraguannya, tidak ada yang diragukan. Karena tidak ada sesuatu pun yang Allah luputkan dalam Al-Quran ikhwas sekalian. Dan Sunnah ini. Semuanya jelas semua. Bahkan cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya itu di udara ikhwas sekalian, sudah Rasulullah ajarkan kepada kami ilmunya. Bayangkan ikhwas sekalian. Jadi semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal sekarang makanya kita terus dan terus menuntut ilmu agar kita ketahui mana yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti tanpa keraguan, mana yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita jauhi tanpa keraguan juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini ikhwas sekalian, di sini ada dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tentang hadis tadi. Ai wa ma lam yakun, ya, ini ucapan orang ini, maksudnya jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran maka kami tidak akan mengikutinya. Padahal harusnya kita ucapkan ikhwan sekalian, kullu ma jaa an Rasulillahi SAW faqad jaa fil Quran. Jadi semua apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sunnah-sunnah dan hadis itu sungguh telah datang juga terada dalam Al-Quran. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattabi'uhu, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa amun fi kulli maqal. Nah, perintah ini ikhwas sekalian, fattabi'uhu dalam surat A'raf ayat 158, wattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dhamirhu ini kepada Rasulullah SAW. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah Rasulullah SAW. Nah, perintah ini ikhwan sekalian, kata Syekh Utsaimin, wa huwa amun, ini secara umum menyeluruh pada semua apa yang
diucapkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana mungkin sering kita hafal sudah mungkin surat Al-Hasr itu ikhlas kalian. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ambillah dia, ikuti dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah, berhentilah. Ya, di sini juga ada sedikit faedah bahasa ikhlas kalian. Fa di sini itu maknanya lil faur. Artinya untuk kita segera melakukannya. Jadi seperti contoh tadi itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Maka apa-apa yang Rasulullah perintahkan itu, apa-apa Rasulullah bawa, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakan segera. Dan sebaliknya, apa-apa yang dilarang Rasulullah SAW, fantahu, berhenti, langsung berhenti. Fa di sini salah satu makna menurut para ulama artinya lil faur, agar kita segera meninggalkannya kalau Rasulullah larang. Jangan nanti-nanti, jangan tunda-tunda, atau jangan dicicil misalnya kayak gitu. Karena memang larang itu semua orang bisa mampu lakukannya. Tapi kalau perintah ikhwas kalian, mastata'tum. Kalau larangan itu semua orang mampu meninggalkannya. Misalnya jangan berzina gitu. Kita mampu semua, bisa. Ya, tentu ini berangkat tentunya dari hal ini dari keimanan kita ikhwas kalian. Karena dakwah, jadi apalagi di zaman kita sekarang ini, seruan-seruan atau mungkin hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan itu sangat-sangat besar sekalian. Ya, dari al-mutabarrijah, dari wanita-wanita yang tidak menutup auratnya dan sebagainya dan seterusnya, banyak sekali. Apalagi karena kita dunia internet ini sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana diajak kita ini banyak sekali pendorong dakwah, jadi yang mendorong kita untuk melakukan hal seperti itu. Tapi masya Allah, antum ingat dulu kisah tiga orang pemuda yang seperti itu, atau bahkan seperti yang salah satu dari pemuda nanti yang itu adalah misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mana wanitanya cantik, yang berkedudukan di tempat sudah tertutup semuanya, dia jauh dari keluarganya. Jadi hal-hal yang mendorong untuk berbuat zina itu sangat besar. Tapi begitulah karena keimanan, tentu ikhwas kalian, karena qalu ma'adzallah, ya qala ma'adzallah. Jadi saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Yusuf. Ya, jadi seperti ikhwas kalian. Nah disinilah mudah-mudahan ikhwas kalian, ya bagi antum masih muda ini ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Jadi sebagaimana juga pernah Rasulullah berdoa kepada seorang pemuda. Bayangkan ikhwas kalian, pemuda ini minta izin untuk berbuat zina, bayangkan. Sampai para sahabat, mah, apa ini? Mau dilarang, dicegah gitu. Biarkan, suruh datang, Rasulullah mendekatinya. Kemudian Rasulullah memegang dadanya, meletakkan tangan di dadanya, beliau berdoa. Allahumma tahhir qalbahu, ya, wa hassin farjahu. Allahumma, ya Allah, bersihkanlah hatinya, maksudnya hatinya dari keilmu berbuat zina. Kemudian jagalah kemaluannya. Waghfir dzambahu, kemudian ampunilah dosa-dosanya. Jadi bayangkan ikhwas kalian, Rasulullah berdoa, akhirnya sejak itu hanya pemuda yang katakan, waktu itu tentu ada dialog sebelumnya juga, bahasanya apakah engkau mau ini terjadi, dilakukan oleh orang lain, pada ibumu, pada saudarimu, pada bibimu, pada seterusnya, pada kholmu, pada amahmu, dan seterusnya. Nah, itu tidak mau. Nah, betul juga orang lain tidak ingin dilakukan hal itu oleh orang lain pada ibu mereka, pada saudari mereka, pada bibi mereka, dari bapak dan dari ibu, ya, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah berdoa kepada pemuda ini. Jadi dengan keberkahan doa Rasulullah, alhamdulillah tidak ada lagi keinginannya untuk melakukan perbuatan fahisyah. Naam, radhiyallahu anhu. Baik, ikhwas kalian, kita lanjutkan. Naam, sampai jam berapa? Nah, baik. Mudah-mudahan bisa selesai ini ikhwas kalian. Nah, kemudian yang keempat, di sini alla yuqaddima qaula ahadi minal bashari ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha la yazuzu an nuqaddima qaula fulanin al imamu min a'immatil muslimin ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaka anta wal imamu
yalzimukuma ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba ini kita dengarkan ikhwas kalian, mudah-mudahan bisa kita paham dengan baik penjelasan dari Syekh Utsaimin ini. Yang keempat ikhwas kalian, kita tidak boleh mendahulukan ucapan seseorang pun dari manusia di atas ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam surat pertama dari Al-Hujurat itu ikhwas kalian, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Takutlah kalian kepada Allah. Jadi di sini ikhwas kalian, bayangkan indahnya Allah memanggil dahulu, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian diperintah kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ikhwas kalian, ini asbabul wurud dari surah Al-Hujurat yang pertama itu. Dulu ada datang utusan, salah dari seorang kabilah atau kaum. Waktu itu sempat berselisih antara Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi mereka yang menjadi pemimpin adalah ini, harusnya menjadi ini. Jadi mendahului antara Abu Bakar dan Umar Syaikhan ini dengan hal itu. Ya. Akhirnya apa? Mereka angkat suaranya di sisi Rasulullah sampai hampir waktu itu hampir celaka. Dalam tafsirnya itu kedua syekh ini maksudnya Abu Bakar dan Umar, karena mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi waktu itu mereka pada yang waktu itu hanya ditunjuk siapa yang jadi pemimpin. Jadi itu ikhwas kalian, yang al-muhim ikhwas kalian dalam hal ini sebagai penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Jadi jangan sampai kita mendahulukan, mengedepankan ucapan seseorang pun dari manusia atas ucapan atau sabda Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwas kalian, dengan hal ini la yazuzu an nuqaddima qaula fulanin. Oleh itu tidak boleh kita lebih mendahulukan ucapan seseorang. Salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin. Ya, mungkin dari imam pertama, imam baik itu Imam Malik, atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan para a'immatul huda, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Ala qauli Rasulullah SAW. Karena apa? Li'annaka anta wal imam, karena engkau dan imam yang jadi kita ikuti, ya, yang kita baca tuh kitab-kitabnya apa itu? Yalzimukuma ittiba'ur Rasul SAW. Karena wajib kita, ya maksudnya di sini maksudnya ucapan Syekh Utsaimin bahwa engkau jadi dan juga imam kamu ikuti itu adalah wajib atas keduanya atau engkau berdua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sungguh besar perkara orang yang engkau jika kalian berdiskusi atau berhujjah dengannya, kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tapi berkata qala lakin al-imamu fulan qala kadza wa kadza. Akan tetapi imam fulan dan fulan berkata begini dan begitu. Maksudnya di sini ikhwas kalian, jangan kita kedepankan kata guru, ya, atau siapa aja, mungkin kiai atau ustadz atau siapa saja imam atau ulama, ya, kalau itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahadhihi azimatun jiddan. Ini sungguh besar sekali perkara ini, katanya Syekh Utsaimin. La yahillu li ahadin ay yu'arida qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli ahadin minal makhluqin kainan man kana hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala yusiku an tunzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Nah, bayangkan ikhwas kalian. Oleh karena itu tidak boleh kita tentangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan siapapun dari makhluk ini, siapapun dia.
mangkana, kaina mangkana, siapapun orangnya. Bahkan ikhwas kalian, bahkan sehingga disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata begini ikhwas kalian, hampir-hampir hujan batu diturunkan dari langit. Marah betul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ikhwas kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulun, kalian berkata qala Abu Bakar wa Umar. Nah, bayangkan ikhwas kalian. Sampai seagung itu kedudukannya Abu Bakar dan Umar, tidak boleh kita tentangkan ucapan keduanya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini asar ini dalam kitab Zadul Ma'ad, ada di sana di jilid 2 halaman 195. Kemudian yang kelima ikhwas kalian, ini agak panjang, ini banyak sekali. Jadi insyaallah kayaknya sepertinya untuk pertemuan atau bulan depan insyaallah. Yang kelima, ana sampai 6 aja. Khamisan, alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi kita, syahadat kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam adalah apa ikhwas kalian? Kita tidak membuat suatu amalan yang baru. Kita ibtida' artinya membuat perkara baru atau membuat bid'ah fi dinillahi, dalam agama Allah ini, malam ya'ti bihi Rasulullah SAW, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaun aqidatan au qaulan au fi'lan. Sama saja ikhwas kalian, baik itu sesuatu berupa masalah akidah atau ucapan atau perbuatan. Jadi itu konsekuensi ikhwas kalian. Jangan kita membuat bid'ah dalam agama Allah ini yang tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa akidah, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Nah, ada contoh yang menarik dikit ikhwas kalian, masalah lafaz berdoa. Nah, ini ada lafaz berdoa ikhwas kalian, yaitu apa? Jadi ketika seorang sahabat berdoa waktu doa mau tidur itu, dia mengatakan, itulah Allahumma assalamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika dhahatan wa raghbatan wa rahmatan ilaika la malja' wa la manja minka ilaika. Nah, ini kemudian apa? Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Begitu diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat ini merasa seperti cocoknya itu amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi rasulika alladzi arsalta. Cocoknya itu enaknya didengar gitu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada rasul yang engkau utus. Ya Allah. Ya. Arsalta, tanya kembalinya dhamir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. La, kata Nabi, bukan. Jangan baca seperti itu. Antum baca amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Bayangkan itu sekali. Jadi hatta dalam masalah lafaz doa ikhwas sekalian, kita mengikuti persis sebagaimana Rasulullah SAW ucapkan dalam doanya ikhwas sekalian. Jadi seperti itu. Jadi doa, misalnya ya, doa banyak sekali ya doa ikhwas sekalian dalam Al-Qur'an dan bahkan dalam sunnah. Ya. Ya mimbabi faedah juga afwan ini karena ana sangat bahagia melihat antum semua ikhwas sekalian. Mimba faedah juga, mungkin ada bertanya kita, ini afwan sedikit agak melenceng dari masalah fikih dikit, yaitu tentang masalah kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an di dalam sujud kita. Nah, bagaimana kalau itu adalah berupa doa dalam sujud? Nah, kan tidak boleh kita misalnya seperti dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bagaimana kita itu ada doa tapi kita dalam membacakan itu dalam Al-Qur'an. Nah, diganti ikhwas kalian lafaz Rabbana atau Rabbi itu dengan kata lafaz Allahumma. Jadi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi kita bisa baca doa, kita berdoa dalam sujud kita ya dengan doa dari Al-Qur'an, tapi kita ganti lafaz Rabbana itu menjadi Allahumma.
Karena juga ada dalam hadis ikhwan sekalian, khususnya ini masalah doa Rabbana atina itu, ada dalam hadis ikhwan sekalian, bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Jadi itu salah satu lafaznya. Jadi itu mungkin faedah yang bisa Ana sampaikan masalah ini. Kemudian yang terakhir ikhwan sekalian, yang keenam, mudah-mudahan antum masih bersabar, ya. Nah, oh ya sudah tadi yang keenam itu, naam tarahwan. Ya tadi Ana jelaskan di kita yang kelima tadi, tidak boleh kita membuat suatu perkara baru dalam agama itu berbuat bid'ah, ya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, baik itu akidah, perkataan atau perbuatan. Wa ala hadza, nah dengan hal ini ikhwas sekalian, atas hal ini fajami'ul mubtadi'ina lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini saya usai mengatakan ikhwas sekalian, dengan perhal ini, dengan penjelasan ini, maka seluruh orang-orang yang berbuat bid'ah itu ikhwas sekalian, lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Mereka belum mewujudkan atau mereka belum mewujudkan kesaksian mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan keras ikhwas sekalian Imam Malik bin Anas ikhwas sekalian. Imam Malik bin Anas. Tentang orang yang berbuat bid'ah itu ikhwas sekalian. Apa beliau sallallahu alaihi wasallam katakan? Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fama lam yakun yauma idin dina falaisa yakunu yauma dina. Imam Malik bin Anas mengatakan ikhwas sekalian dengan dalil ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bahwa agamanya telah sempurna. Bahasanya apa? Beliau katakan barang siapa yang membuat perkara baru, berbuat bid'ah dalam agama ini yang dia anggap baik, maka sungguh, bahkan di sini kalian, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena dengan lisanul halnya, dengan dia berbuat bid'ah itu ikhwas kalian, dia menuduh Rasulullah telah masih belum sempurna menyampaikan risalah agama ini. Masih ada yang kurang, harus ditambah lagi. Ditambah lagi. Jadi, tanpa dia sadari, otomatis dia akan mengatakan bahwa Rasulullah mengkhianati risalah ikhwas kalian. Masih ada yang belum Rasulullah sembunyikan. Masih ada yang lebih diketahui oleh makhluk yang lain. Jadi begitu ikhwas kalian, nasallallahu assalamu ala afiyah. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa kepada ikhwas kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan Allah berikan hidayah kepada Islam dan sunnah ini kalian, Allah berikan kita betul-betul istiqamah ikhwas kalian. Ya sedikit demi sedikit ikhwas kalian, karena hidayah itu ada dua, hidayah ila thoriq wa hidayah fit thoriq. Karena hidayah itu ada dua, hidayah menuju kita kepada jalan ini, ya kepada sunnah ini, dan hidayah kita berada di atas sunnah ini kita paham, sehingga nanti Allah akan buka kita sunnah-sunnah yang lain. Satu sunnah kita amalkan, mudah-mudahan dengan itu Allah akan beri taufik kepada kita juga untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Baik, barakallahu fikum, ikhwas kalian, mudah-mudahan dengan sedikit sampai ini ada manfaatnya buat saya dan antum semua. Atau mungkin ana buka majal untuk mau bertanya, mungkin ada ikhwan yang mau bertanya, ada mungkin tadi terlalu cepat saya sampaikan, mungkin bisa tafadhol, mungkin 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau tidak Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, kita bagaimana? Mari mungkin ada mau bertanya. Ya. Nah, tafadhal ya akhi. Nah, ada dalam sujud? Iya. Setelah itu mereka akan mengucapkan doa yang kalimat huruf seperti kali ada ini, Allahumma inni as'aluka wa syukrika wa ahlan bara. Nah, bisa. Doa ya. Iya, bisa ya. Doa antum setelah antum membaca tasbih dalam sujud itu sebagai warid Rasulullah, kemudian kita berdoa seperti itu. Ya. Ahsanta, barakallahu fiik. Dan juga ada ikhwas kalian yang
salah satu juga doa yang dikabul oleh Allah itu adalah fi duburis sholah. Jadi di ujung dari sholat. Dubur itu secara bahasa Indonesianya itu adalah maksud dubur belakang. Maksud dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi dubur itu memang bagian dari belakang sesuatu, walakin la yatajazza'u minhu, tapi dia tidak terpisah darinya. Jadi maksudnya doa dalam yang di salah satu dari makhluk itu adalah doa di penghujung sholat. Jadi di belakang sholat, maksudnya di penghujung sholat, yaitu sebelum kita salam. Jadi setelah kita tasyahud itu ikhlas kalian. Nah di situ juga dalam kitab sifat sholat bisa antum buka di sana. Bahwasanya setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Rasulullah katakan fal yatakhayyar minad du'a ma syaa. Maka dia pilih doa mana yang dia kehendaki. Jadi di situ maka justru kita perbanyak doa itu ikhwan sekalian dalam hadis itu adalah pada saat sebelum kita salam, setelah kita tasyahud, setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min dari 4 perkara itu ikhwan sekalian. Jadi di situ kita perbanyak doa ikhwan sekalian. Sambil kita ya memberi kan kita berdoa dengan ini, dengan kita tasyahud kita itu. Jadi itu salah satu dari tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ya, di antara juga seperti tadi antum katakan adalah dalam sujud kita. Karena aqrabu ma yakunu ya abdu min rabbih wa huwa sajidun. Jadi keadaan seseorang hamba itu yang paling dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia sujud. Fa'ksiru minad du'a, maka perbanyaklah kita berdoa. Ya maksud dalam sholat kita bukan lagi berbuat bidah lagi habis sholat kadang-kadang ada gitu ngelihat orang dia sujud gitu dia berdoa sujud sekali itu aja dia berdoa di situ bukan seperti itu. Maksudnya di dalam sholat kita itu kita berdoa ya termasuk juga kan kita doa subhanakallahumma rabbana hamdik Allahumma ighfirli kan itu doa juga ikhlas kalian sambil kita bertasbih Allahumma ighfirli ya jadi kita berdoa kepada Allah dalam sujud kita. Nah itu juga ikhlas kalian salah satu dalil bahwasanya kalau sujud itu kita membaca Allahumma itu tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli gitu kan ya itu jadi doa baik itu kita ruku atau sujud sama-sama kita baca di salah satu zikir tatkala kita sujud atau ruku ya dalam ruku dan sujud berdoa bisa kalau bisa kita ambil subhana rabbil a'la subhana rabbil azim kemudian kalau sujud itu subhana rabbil a'la atau bisa jadi subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli dan baca banyak sekali doa-doa yang lain yang kita bisa ucapkan. Barakallahu fikum hayakumullah. Nah, mungkin tafadhal. Assalamualaikum barakallah. Mohon penjelasan Ustaz ketika kita membaca zikir dengan istighfar apakah kita hanya membaca astagfirullah aja atau ada tambahan lain? Nah, barakallahu fiik ya akhil karim. Dalam masalah ini mas kalian di kitab ya jadi mungkin tadi Ikhwan anak ulangi jadi pertanyaan Ikhwan tadi. Jadi apakah kita istighfar kita yang kita ucapkan setelah sholat itu ya setelah selesai salam kiri kanan apakah hanya astaghfirullah atau kita tambahkan atau misalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih dan sebagainya. Nah ada penjelasan yang gamblang sekali ada hadis sahih Imam Muslim dalam kitab Nailul Autar itu Rasulullah dikatakan di sana bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah kalau nggak salah jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi Rasulullah SAW apabila telah selesai sholatnya, maksudnya salam ke kiri dan ke kanan itu sekalian, beliau langsung beristighfar 3 kali. Yaitu ucapan di jalan para ulama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langsung disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga ini ahwan barakallahu fiik antum bertanya hanya ana nyampaikan juga sedikit faedah juga yang lain masalah bab adab kita pada imam. Jadi ikhwan sekalian dalam lengkapnya hadis tadi afwan. Jadi kana Rasulullah idzan sarafa min salatihi lam yaqut hatta istaghfara salasan wa qallahum anta summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis tadi ikhwan ahwan lengkapnya jadi gini adalah Rasulullah SAW
tatkala beliau selesai dalam sholatnya, beliau tidak merubah posisi duduknya, duduk tahiyatnya itu sampai beliau beristighfar 3 kali. Jadi baru kita ubah posisi duduk kita tahiyat itu ikhwan, baik kita duduk tawaruk atau iftiros. Jadi tidak kita ubah dulu posisi duduk kita ikhwan sekalian sampai kita istighfar 3 kali dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Baru kita merubah posisi duduk kita ikhwan sekalian. Nah, itu juga termasuk adab kita pada makmum, pada imam. Karena imam nanti juga akan buat seperti itu. Baru nanti imam itu akan balik badannya. Nah, jadi seperti itu ikhwan sekalian. Jadi jangan ubah dulu posisi duduk kita ikhwan sekalian saat kita tahiyat itu sampai kita istighfar 3 kali. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kita ubah posisi duduk kita. Baru kita mau duduk bersila atau mungkin mau dilepaskan begitu kaki kita dan sebagainya. Jadi itu ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Ya, itu ada dalam kitab Nailul Autar, kitab tentang fikih. Jadi begitulah yang Rasulullah SAW persis lakukan ikhwan sekalian. Nah, baru beliau balik badannya ya menghadap kepada para sahabatnya. Jadi itu juga bab adab makmum kepada imam. Jadi dia jangan langsung berdiri. Ya. Jadi tunggu dulu imam balik badan, baru mungkin ada hajat kita sesuatu yang mendesak dan sebagainya, baru boleh kita pergi dan sebagainya. Jadi tunggu dulu imam itu balik badannya, baru boleh kita berdiri. Atau pergi kemana saja. Baik, barakallahu fikum. Ya, yang dimaksudkan tadi ya. Misalnya seseorang memperbanyak zikir seperti sunnah Nabi, beliau memperbanyak istighfar sekitar 100 kali. Iya. Nah. Misalnya kita bawa motor yang membaca istighfar, apakah cukup membaca seperti tadi atau gimana? Oh iya. Taib. Jadi ada ikhwan istilahnya zikir itu ada yang muqayyad terikat dengan waktu, bilangan dan tempat, ya sifatnya, ya dan seterusnya. Nah, ada yang mutlak. Ya seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau kita mau istighfar tadi sambil kita bawa motor atau bawa mobil ya dan sebagainya ikhwan kalian. Itu memang ikhwan subhanallah ya mimbab tahadduts mitilah ikhwan sekalian, dengan kita amalkan zikir-zikir itu selama perjalanan kita ikhwan sekalian, bahkan kita kadang-kadang mengulang itu doa naik kendaraan itu karena kita betul bersyukur kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Betul-betul kita maha suci Allah telah betul-betul menundukkan karena ini bagi kita. Dijaga betul dalam kita dalam perjalanan itu ikhwan sekalian. Apalagi antum banyak zikir atau istighfar ikhwan sekalian. Ya juga bisa antum baca salawat dan sebagainya. Ya. Jadi begitu ikhwan sekalian. Kadang-kadang ya Afan cerita mungkin dikit. Jadi memang kadang-kadang ada kalau kita bawa kendaraan itu ada semacam blank spot. Kita kadang-kadang lupa. Saking enak kita jalan tuh kita kadang sempat melamun gitu atau ingat sesuatu. Maka tiba-tiba ada mobil langsung tabrakan itu. Karena kita lupa zikrullah pada situ ikhwan, bisa jadi. Ya. Jadi makanya di antara yang membuat kita dengan kita banyak berzikir pada Allah kan ikhwan, di situ Allah jaga kita kan, fazkuruni azkurukum. Ya, iya kan, kalau kita menjaga Allah, ya Allah akan jaga kita. Dengan kita ingatkan Allah dan kita berzikir kepada Allah, malah Allah akan menjaga kita. Jadi itu yang pernah anak sampaikan itu hadis tentang ihfadillah itu secara umum ikhwan sekalian. Kalau kita menjaga Allah dan kita selalu menjaga lisan kita ada berzikir pada Allah dengan jaga yang Allah dengan kita lisan, maka Allah pun akan menjaga kita ikhwan sekalian. Ya mimbab tahadduts mitilah. Ya lain halnya kalau sudah ada takdirkan, walaupun kita sudah itu semua ikhtiarkan, tapi Allah mentakdirkan akan bisa celaka, tapi ya udah kita terima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dengan itu Allah ampuni dosa kita atau gugurkan dosa dan kesalahan kita. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Ya itu maksudnya. Jadi bisa ikhwan sekalian. Jadi kita berzikir kepada Allah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau apa saja antum doa atau zikir yang mutlak itu yang 5 yang tidak mengapa antum mulai dari mana saja. Ada 4 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan ini juga lah kalimat ini, itulah yang di dalam surat Al-Kahfi itu, inilah termasuk al-baqiyatus sholihat itu. Jadi ya al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya, zinatul hayatuna wal baqiyatus sholihatu khairun. Jadi al-baqiyat adalah salah satu adalah zikir kita ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada faedah untuk kita semua. Naam. Taib naktafi bihadza wa nahtatim
darsana au akhtati muhadarati hadhihi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.